Sahabat Podcast, ketemu lagi sama saya Riana di Pod Sabo, podcastnya para juara. Sahabat Podcast, kita pagi ini ada di Buperta Cibubur nih, sedang mengadakan pelantikan gabungan siswa kelas 10 ekstrakurikuler di MAN 1 Bogor. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari ekskul marching band dan juga ekskul PMR MAN 1 Bogor. Selamat datang Kak Farhan dari MB, juga Kak Desta dari PMR. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Ada sedikit pertanyaan nih Kak dari boleh. Kami. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan sejarah berdirinya ekskul masing-masing dan perintisnya juga mungkin Kak. Oke, boleh. Baik, sebelum saya akan menjelaskan sejarah dari Marching Band Cita Melodi, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu ya. Saya Muhammad Farhan atau bisa dipanggil dengan Kak Farhan. Saya di sini sebagai pelatih Section B3 atau sebagai pelatih utama dari Marching Band Cita Melodi MAN 1 Bogor. Jadi untuk Marching Band MAN 1 Bogor ini berdiri itu di tanggal 1 September tahun 2012 Bu. Jadi 2012. Ini kita sudah jalan 11 tahun ya, sudah lumayan. Lumayan lama juga ya Kak? Ya, dan itu kepala sekolah di masa almarhum Haji Kusasi Ismatullah. Nah, dan lalu untuk pelatih pertamanya itu namanya Maulana Syaroji ya, atau Bams Maulana Arsyad ya, atau disebut dengan KBMB. Nah, lalu KBMB ini membawa murid-muridnya 3, yaitu yang bernama ada Kak Randy, Kak Faisal, dan Kak Dilan. Ya. Nah, jadi dalam sejarah MB ini kita, karena MB ini apa ya, bukan suatu ekskul yang bisa langsung cepat jadi, butuh proses yang lumayan panjang juga. Jadi dari perjalanan sampai pergantian pelatih ke saya kan pelatih ke istilahnya ketiga. Ya, ketiga. Mohon maaf Kak Farhan, tahun berapa ya bergabung dengan marching band? Kalau saya bergabung dengan marching band itu karena saya dari alumni juga ya. Dan saya alhamdulillah ditunjuk jadi pelatih di tahun 2020. Ya, saya menjabat jadi pelatih sekaligus pelatih utamanya itu di tahun 2020. Ya. Gitu aja. Ya, mungkin kalau dari PMR gimana Kak Desta? Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Desta, saya dari PMR MAN 1 Bogor. Mungkin kalau dibilang sejarah karena saya baru gabung ya, saya kan sebelumnya pelatih sebelumnya itu adalah Kak Ade dengan Kak Subhan. Mereka itu adalah yang paling lama dan paling senior di PMR di MAN 1 Bogor gitu ya. Kalau saya kan baru bergabung di tahun 2023 tahun ini. Jadi tapi sebelumnya juga saya juga suka dengar nama sedikit MAN 1 banyak tahu lah ya. Sedikit banyak juga tahu. Kalau dulu kan namanya tuh MAN Cibinong. Betul, MAN Cibinong ya. Dari zaman MAN Cibinong tuh saya waktu itu kan pernah juga, kalau nggak salah MAN Cibinong ngadain kegiatan lomba waktu itu lomba PMR. Nah, waktu itu saya juga ikut datang, ikut melihat. Terus di PMI juga, karena saya gabung juga di PMI, nama MAN 1 Bogor juga itu lumayan terkenal di PMI juga, karena memang setahu saya tradisi dari MAN 1 Bogor juga di PMR juga dari turun temurun tuh sangat sangat kental gitu. Jadi tradisi dari mulai muni terus kegiatannya itu banyak gitu. Jadi saya sedikit banyak tahu gitu di MAN 1 Bogor. Oke, good. Terima kasih. Selanjutnya gimana sih Kak? Ada nggak sih teknik yang diajarkan mungkin ya di MB juga di PMR yang mungkin ada kaitannya dengan sehari-hari, bermanfaat bagi sehari-hari? Kalau untuk marching band ya Bu, karena kita termasuk olahraga, jadi kita sebelum melakukan pemanasan alat, jadi kita ada pemanasan stretching dulu seperti push up, lari, jogging segala macam. Karena kita nggak bisa langsung pakai alat karena itu ada penyesuaian. Ya, jadi harus pemanasan dulu. Ya, kalau misalnya kita anak MB itu nggak bisa langsung pakai alat karena kita harus stretching dulu, harus pemanasan dulu. Kalau nggak pemanasan nanti bakal kaget badan kita. Karena ada penyesuaiannya dulu. Lalu untuk tekniknya juga,
karena di marching band ini kita ada 4 macam alat. Yang pertama itu ada, kita namanya section ya Bu ya. Oh iya. Jadi section yang pertama itu ada section brass. Brass itu brass line atau yang biasa dikenal dengan alat tiup. Yang trompet itu Betul. namanya brass line. Brass line. Lalu yang kedua ada pit instrument. Pit instrument itu adalah sebuah kayak belira Bu, alat pukul cuma yang nyaring itu, yang paling depan. Ya. Lalu yang ketiga itu ada section color guard. Guard itu adalah yang bermain bendera. Mereka yang dilihat yang ada koreografinya, yang menari-nari. Jadi dia yang memperindah atau Betul. mempercantik Estetik lagu. ya, Iya, betul. betul. Lalu yang terakhir itu ada section battery. Nah, battery itu alat pukul yang gede itu, buat alat berat itu, yang terkenal dengan beratnya. Iya. Nah, itu jadi walaupun MB ini berbagai macam alat, cuma harmonisasinya ketika dimainkan tuh jadi satu gitu. Jadi sebuah lagu yang Enak harmonis didengar, gitu. harmonis, Ya, betul. dengan aransemen yang berbagai lagu yang diaransemenkan gitu. Mungkin itu saja Bu untuk Ya, terima kasih. Gimana kalau PMR Kak Desta? Kalau di PMR sendiri itu sebenarnya kalau materi ada 7. Tujuh. Untuk efektivitas atau aplikasi sehari-hari itu banyak. Seperti contohnya kita setiap latihan itu kita belajar tentang pertolongan pertama Ibu. Betul. Jadi P3K bagaimana ya. kita menolong teman sesama kita ketika membutuhkan ya. Itu sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Ya contohnya kecil lah ketika upacara kan Ya. ada yang pingsan atau Betul. memang sakit, biasanya kan suka manggil PMR Ya, kayak ya. Oh, gitu. ya. Terus Kasarnya dokter sekolah Iya, ya, seperti PMR itu. kayak dokter Tuh. sekolah gitu. Jadi terus ada juga seperti kita materi tentang kebencanaan Ibu. Bagaimana kita siap siaga Iya. tentang bencana. Kan Indonesia terkenal dengan marketnya bencana ya. Betul, Jadi kita juga ajarkan kepada teman-teman PMR supaya mereka tahu sebenarnya apa sih bahaya yang selalu mengancam kita. Bahaya apa? Misalkan salah satu contohnya adalah kebakaran, Iya. gempa bumi itu kan suatu saat pasti akan terjadi. Tapi kita nggak tahu kapan. Makanya teman-teman PMR itu diajarkan supaya selalu siap siaga. Terus Man 1 Bogor juga kan suka sering mengadakan kegiatan donor darah. Itu juga salah satu implementasi kita Betul. buat masyarakat. Bagaimana supaya kita mengajak mereka itu hidup sehat seperti Ya. itu. Berguna bagi sesama Iya, juga. bagian- Ya. terus biar supaya juga ada materi di mana kita PMR itu sebagai salah satu contoh buat temennya. Bagaimana dia gaya hidup sehat, Nah, bersih benar. seperti itu. Jadi model ya, Iya, di jadi kelasnya model tuh buat kelas. yang benernya seperti apa. Mm-mm. Ya, oke. Terima kasih Kak. Beralih ke prestasi nih Kak. Oke. Prestasi marching band dan PMR yang wow gitu. Bisa diceritain? Kalau buat marching band, karena kita lombanya tidak terlalu sering, karena marching band itu terkenal dengan biaya yang cukup lebih banyak, bukan betul. biaya kalau lomba. Jadi Iya. kita tidak setiap tahun ikut lomba, tidak. Cuma ketika kita setiap tahun ikut lomba, pasti kita akan pastikan juara gitu. Karena kita tidak mau latihan itu sia-sia gitu. Betul. Jadi untuk yang pertama itu kita di tahun 2014, lomba pertama kita itu di Festival Open Marching Band Bogor yang bertepatan di Gor Pajajaran di Bogor ya Bu. Itu kita dapat juara umum 3, alhamdulillah. Itu pertama kali kita lomba, kita dapat juara umum 3 dari 5 peserta se-Jawa Barat. Lalu yang selanjutnya itu kita jeda 2 tahun Bu, karena kita jadi setiap lomba nggak tiap tahun, kita jeda 2 tahun lagi. Nah itu 2 tahun 2016, itu yang pertama kita di Jungleland dulu. Di Jungleland ada mengadakan lomba, kita turun dulu lomba di sana. Dan alhamdulillah kita di Jungleland itu dapat juara umum 1 Bu. Wih keren. Ya alhamdulillah. Nah Jarang lalu, ikut tapi sekalinya ikut iya juara mantap, harus. juara Nah, terus. Nah lalu ketika di tahun yang sama, di tahun 2016 juga di akhir tahun kita mengikuti lomba nasional yang pertama kalinya. Dan itu kita yang biasanya itu kita lombanya konser atau diep saja. Iya. Sekarang kita lombanya bergerak Bu. Jadi kita bikin koreografi Betul. gitu, berjalan sambil lebih memukul. susah ya? Itu lebih susah dan materinya lebih harus matang. Iya. Dan itu lawannya bukan hanya di Jawa Barat aja, ada yang dari Aceh. Karena ada nasional karena tadi ya? nasional. Dan alhamdulillah di lomba pertama kali nasional kita dapat juara 4 harapan 1. Wih mantap. Dari 8 peserta seluruh Indonesia, alhamdulillah. Nah, lalu selanjutnya karena kita berjarak 1 tahun, tapi kita tidak full semua alat di tahun selanjutnya. Jadi kita karena kita ada 4, jadi kita setiap tahunnya ganti-gantian per alatnya Bu. Karena Nggak kita dikeluarin semua ya? iya. Lalu kita di tahun selanjutnya kita lomba duet color guard bendera, itu jadi solo-solo gitu. Dan lalu di tahun selanjutnya juga kita ada lomba pit instrumen marimba, solo marimba. Lalu yang 2019 kita ada lomba di Istora Senayan. Itu kita lomba drum battle. Jadi kita main drum
Jadi kita berhadap-hadapan. Kalau konser kan atau itu display itu kita dinilai juri kan. Betul. Tapi kalau misalnya dalam battle itu Kayak kita battle lawan Oh. sekolah lain gitu. Dan itu adrenalinnya Itu tuh bikin lebih mental ngedang. berasa. Nah, Iya, lebih bener. berasa adrenalinnya karena harus berhadapan dengan lawan langsung gitu. Nah, itu kita Saya baru tahu malah. iya. Keren. Alhamdulillah kita dapat posisi 16 besar karena kan emang itu sistemnya nasional dan Iya. itu lomba Grand Prix Marching Band itu lomba terkenal di Indonesia. Jadi kita mata lombanya itu ada banyak, ada drum battle, choreography contest, ada display dan itu emang paling apa ya ditunggu-tunggu lah kalau buat bagi anak marching band gitu lombanya. Bergengsi lah ya itu. Dan alhamdulillah yang terakhir kita capai di tahun ini itu Street Parade Festival Buah dan Bunga di bulan September kemarin. Betul. Alhamdulillah kita dapat juara 1. Itu Paling anget itu, IPB iya, ya? IPB benar alhamdulillah. Mudah-mudahan juara terus deh nanti kalau setiap lagi Amin, ada amin, insya kejuaraan. Oke, gimana sekarang dari ekskul PMR, Kak Desta bisa diceritakan prestasi yang telah diraih? Ya, mungkin sebelumnya kalau untuk prestasi ya setahu saya aja ya. Ya. Kalau setahu saya karena saya bergabung itu saya pernah jadi juri di SMKN 1 Cibinong Betul. di Kampak. Waktu itu kalau nggak salah PMR 41 Bogor itu dapat juara pertolongan pertama untuk yang putra dan putri sama cerdas cermat. Waktu itu karena saya ikut jurinya juga kan saya tahu. Terus terakhir itu waktu seleksi Jumbara di Tahun berapa PMI itu, Kak? Kabupaten Bogor tahun 2022. Oh iya, Itu Man 1 Bogor dapat peringkat 1. Itu sih. betul. Oh gitu. Oke, terima kasih. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kita kan lagi Platgab ya Kak ya? Iya. Akan ada regenerasi Iya. anak kelas 10 nantinya yang megang MB dan PMR. Kira-kira menurut kakak-kakak ada nggak sih bibit-bibit baru yang unggul dari mereka untuk meneruskan tongkat estafet prestasi di eskul masing-masing? Dari MB dulu mungkin bisa. Oke, boleh. Untuk penerus kita, biasanya kalau dari MB itu sesuai dengan moto kita, Betul. one band, one sound, one soul. Jadi One band, one sound, one sound, one soul. one soul. Jadi Mantap. ketika kelas 10 itu memilih untuk masuk MB, berarti mereka yakin. Keren. Ya, jadi dan karena mereka sudah yakin, berarti kita sebagai pelatih atau guru pembimbing mereka, kita harus yakin juga dan percaya kepada mereka kalau mereka bisa lebih, bisa dan benar-benar bisa meneruskan prestasi-prestasi yang ada di MBS yang bahkan bisa lebih-lebih lagi gitu, Bu. Terima kasih untuk PMR mungkin. Kalau selama saya melatih ya, kalau saya lihat perkembangan anak-anak sih cukup aktif. Dan bibit-bibit kepemimpinan itu pasti ada di setiap orang ya. Betul. Cuman nanti untuk siapa yang terpilih dan siapa yang akan meneruskan nanti biasanya dimusyawarahin dulu. Ah gitu. Di musyawarah besar kan Iya, dan iya. pemilihan ketua baru. Itu Betul. sih. Oke, sahabat podcast. Gitu nih ngobrol-ngobrol santai kita sama ketua dari pelatih dari marching band dan dari PMR. Mungkin itu aja ya pagi ini. Ada quotes yang bagus untuk hari ini, quote of the day. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya, kita nggak usah jadi besar dulu, nggak usah jadi wah dulu untuk memulai, tapi kita harus mulai dulu, baru kita menjadi besar, jadi hebat. Ya, oke kakak, ada sedikit souvenir nih dari kami dari Podsabo, semoga bisa diterima. Ini adalah majalah Suara Man Sabo, udah launching kemarin kak. Oh, sudah Iya. baru ya. Dan ini ada sedikit souvenir. Terima kasih Podsabo, sukses selalu. Terima kasih atas kedatangannya ya kak. Ya, terima kasih. Jangan kapok-kapok jadi Tetap. narasumber. Jangan lupa untuk follow Instagram Man 1 Bogor @man1bogor_official. Tentunya juga Man Sabo Channel. Oke? Kita punya jargon nih kak. Boleh. Podsabo, podcastnya para juara. Podsabo, podcastnya para juara. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.